Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang meski matahari sudah mulai tinggi. Aku duduk di teras rumah besar peninggalan almarhum ibuku, menatap kosong ke arah taman kecil yang ditata rapi oleh tanganku sendiri. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang membuatku merasa aman, atau setidaknya dulu begitu, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Namaku Nadine. Aku anak tunggal dari pasangan suami istri yang dulu dikenal sangat terpandang di kota ini. Ibuku, Almira, adalah seorang pengusaha properti sukses yang membangun kerajaannya dari nol. Ayahku, Hasan, dulunya hanya seorang PNS biasa, tapi ibuku tak pernah menganggapnya kurang. Mereka menikah karena cinta katanya, tapi cinta bisa memudar dan manusia bisa berubah. Ibuku meninggal 3 tahun lalu karena kanker pankreas. Kematian itu mengubah segalanya. Di saat aku masih tenggelam dalam duka, ayahku malah berubah menjadi sosok yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Ia mulai ikut campur dalam bisnis warisan ibu, memaksa masuk dalam rapat-rapat penting, dan mengklaim bahwa ia punya hak atas semua aset karena statusnya sebagai suami almarhumah. Padahal, semua harta itu atas nama ibuku. Bahkan surat wasiatnya pun sudah jelas, semua diserahkan padaku. Belum selesai aku menghadapi ayahku, suamiku, Raka, mulai menunjukkan belangnya. Raka dulu adalah laki-laki yang kucintai karena kesederhanaannya. Kami bertemu di kampus, dan ia selalu terlihat sabar, dewasa, dan suportif. Tapi setelah menikah, dan apalagi setelah ibuku meninggal, ia perlahan menjadi seseorang yang serakah dan manipulatif. Ia tak lagi peduli pada perasaanku, dan hanya fokus pada bagaimana ia bisa menguasai bisnis yang kutangani. Aku cuma bilang, kau harus mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan sebagian saham itu padaku, Nadine, kata Raka suatu malam, setelah makan malam yang canggung. Kau istriku. Apa salahnya berbagi? Berbagi atau menyerahkan? Tanyaku sinis, menahan emosi. Itu bisnis ibuku. Kau tahu betul aku kerja keras mengurus semuanya sejak beliau tiada. Raka tertawa kecil, nada suaranya merendahkan. Kerja kerasmu, Nadine. Tanpa aku, kau tak akan bisa berhadapan dengan para investor itu. Aku yang menjembatani relasimu. Aku yang membuat mereka percaya padamu. Kata-katanya menusuk. Aku tahu sebagian, ucapannya tak sepenuhnya salah, tapi juga bukan sepenuhnya benar. Raka memang punya koneksi, tapi semua keputusan dan eksekusi tetap kulakukan sendiri. Ia hanya membantu di awal, selebihnya aku yang mengurus semuanya. Dari legalitas, proyek, sampai urusan internal tim. Puncaknya terjadi saat ayahku dan Raka mulai saling bertemu diam-diam. Aku tak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, tapi aku mulai curiga saat Raka pulang dengan raut wajah penuh kemenangan. Tak lama kemudian, kupergoki ayahku menelepon seseorang, membicarakan rencana pelepasan aset yang aku tahu tidak sah. Mereka bersekongkol. Bayangkan, ayah kandung dan suami yang seharusnya menjadi dua sosok pelindung dalam hidupku, kini justru berbalik menjadi dua serigala yang lapar, mengincar harta yang seharusnya kujaga. Mereka menganggapku lemah, mudah diatur. Mereka pikir aku hanya perempuan yang bisa diintimidasi dengan suara keras dan tatapan tajam. Tapi mereka salah. Aku mulai mengumpulkan bukti. Diam-diam, aku merekam percakapan mereka, menyimpan salinan dokumen transaksi mencurigakan yang dilakukan atas nama perusahaan. Bahkan, aku menyewa auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan yang belakangan banyak kejanggalan. Semakin dalam aku telusuri, semakin jijik aku pada mereka. Ayahku rupanya sudah menggadaikan salah satu properti atas nama perusahaanku tanpa persetujuan. Ia menggunakan tanda tangan palsu, milikku. Aku mengerti sekarang kenapa beberapa dokumen yang sempat hilang dari lemari kerjaku tiba-tiba muncul kembali dalam versi berbeda. Raka lebih licik. Ia tidak main di dokumen, tapi di psikologiku.
Ia mencoba membuatku merasa bersalah. Berkali-kali ia menyentuh trauma masa kecilku, mengungkit kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kulakukan. Bahkan menyebar cerita bahwa aku tidak stabil secara mental. Semua itu untuk menciptakan kesan bahwa aku tak layak mengelola perusahaan. 1. Malam aku pulang lebih awal dari rapat dengan direksi. Aku sengaja tak memberitahu Raka. Dan benar saja, saat aku masuk, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang tengah. Raka dan ayahku duduk santai, masing-masing memegang segelas anggur, membicarakan rencana menjual salah satu villa warisan ibu di Bali. Kalau kita bisa jual villa itu cepat dan uangnya masuk ke rekening atas nama Hasan, maka Nadine tak bisa melacaknya, kata Raka dengan nada percaya diri. Ayahku mengangguk, dia terlalu sibuk dengan pembangunan proyek baru. Ini waktu yang tepat. Hatiku hancur. Tapi aku menahan air mata. Aku naik ke kamar, memutar rekaman CCTV dari rumah, dan mencatat semua waktu dan tanggal. Aku tidak akan melawan mereka dengan amarah. Aku akan melawan mereka dengan bukti. Besoknya, aku menemui pengacara. Bukan 1, tapi 2. 1 untuk kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen. 1 lagi untuk persiapan perceraian. Anda yakin ingin melakukan ini? Tanya pengacara wanita itu padaku. Kasus ini bisa jadi panjang dan melelahkan. Aku lebih lelah hidup dengan pengkhianatan orang yang seharusnya melindungiku. Jawabku mantap. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti biasa di luar. Senyum saat rapat, ramah pada karyawan, menjaga citra di hadapan media. Tapi di dalam rumah, aku adalah perempuan yang mengunci kamar dengan 2 kunci, menyembunyikan flash disk berisi bukti di balik celengan tua, dan tidur dengan rasa takut yang terus menekan dada. Hubungan dengan ayah semakin dingin. Ia mulai menyebar cerita bahwa aku anak durhaka, menuduhnya mengincar harta. Ironis. Raka pun mulai bertingkah seolah aku yang tidak waras, yang terlalu curiga, dan tak tahu berterima kasih. Ia bahkan membawa seorang terapis ke rumah, berharap aku percaya bahwa aku butuh bantuan. Tapi aku tidak gila. Aku sadar penuh. Dan aku tahu waktuku akan tiba. Malam itu aku duduk sendiri di balkon kamar. Angin malam membawa suara-suara samar dari ruang tamu. Aku menyalakan rekaman yang kuambil dari rumah ayah, mendengarkan suara mereka membicarakan penjualan saham perusahaan secara diam-diam ke investor luar. Sekujur tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Aku gemetar karena amarah yang sudah tak tertahan. Aku memandangi bintang-bintang di langit. Di satu titik, aku berbisik pelan, nyaris tanpa suara. Bu, doakan aku. Anakmu akan bertarung. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul saat aku sudah berpakaian rapi, menyiapkan berkas-berkas yang telah kususun dalam map berwarna hitam. Di dalamnya ada bukti percakapan, salinan rekening, hasil audit forensik, dan rekaman CCTV yang sudah dipilah berdasarkan tanggal. Aku sudah membuat janji dengan pengacaraku, Ratri, seorang perempuan yang tajam, cerdas, dan tenang. Saat kami bertemu di kantornya, ia langsung membaca satu persatu dokumen dengan mata tajamnya. Sesekali ia mengernyit, sesekali tersenyum miring, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Ini sudah lebih dari cukup untuk membawanya ke pengadilan. Termasuk ayah Anda, katanya pelan, tapi mantap. Aku mengangguk. Di dalam hatiku ada perang batin. Ini ayahku, orang yang dulu menuntunku belajar naik sepeda, yang dulu menyuapiku saat ibu sedang lembur di proyek. Tapi itu dulu. Orang itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah pria tua yang rakus dan tega menusuk darah dagingnya sendiri demi harta. Dan Raka, dia bahkan bukan bagian dari keluargaku. Aku yang membuat dia bisa hidup enak. Aku yang memperkenalkan dia pada dunia bisnis, yang memberinya tempat di perusahaan. Dan sekarang dia hendak menggulingkanku dari singgasana yang kubangun dengan air mata dan tenaga. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh strategi. Tapi ketika aku masuk rumah, suasananya berbeda. Ruang tamu berantakan. Ada kertas berserakan, kursi terbalik, dan vas bunga pecah di lantai. Jantungku berdegup keras, aku berlari ke kamar kerja, laptopku hilang,
Laci-laci dibuka paksa, brankas dalam lemari juga sudah terbongkar. Aku terdiam, nafasku tercekat. Mereka sudah bergerak lebih cepat. Segera aku mengambil ponsel dan menelpon pengacara. Mereka masuk ke ruang kerjaku. Semua data di laptopku hilang. Flash disk cadangan juga tidak ada, kataku cepat. Tenang Nadine, kau sudah serahkan semuanya padaku kemarin. Kita tetap punya bukti, jawab Ratri. Aku terduduk di lantai, antara lelah dan kesal. Secepat itu mereka tahu bahwa aku sudah bergerak. Entah bagaimana mereka mengetahuinya. Mungkin ada mata-mata di rumah ini. Mungkin asisten rumah tangga yang dibayar diam-diam. Atau mungkin Raka menyadari perubahan sikapku dan mulai bertindak. Tapi aku tak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Keesokan harinya, aku mengajukan laporan resmi ke pihak berwajib. Pengacaraku mendampingi, dan semua dokumen kami serahkan sebagai bukti awal. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan, dan beberapa hari kemudian, surat panggilan pertama untuk Raka dan ayahku keluar. Saat surat itu sampai ke rumah, Raka melihatku dengan mata merah. Kau benar-benar melaporkan aku? Nadine, kau gila? Teriaknya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Jawabku tenang. Kau pikir dengan begitu kau bisa menang? Aku punya lebih banyak teman daripada yang kau kira. Aku bisa buat hidupmu hancur. Ancamnya. Aku menatap wajah yang dulu kucintai itu. Tak ada lagi getar di hatiku. Tak ada ragu. Hanya dingin. Kosong. Habis sudah rasa untuknya. Silakan coba. Tapi jangan lupa, aku juga anak dari Almira Surya. Aku tidak akan jatuh tanpa melawan. Beberapa hari berikutnya adalah neraka. Media mulai mencium kabar tentang konflik internal keluarga Surya. Beberapa outlet gosip mulai memberitakan skandal anak pengusaha melawan ayah dan suami demi warisan. Narasi yang dibuat media awalnya tak berpihak padaku. Mereka menggambarkanku sebagai perempuan ambisius, tidak tahu berterima kasih, dan haus kekuasaan. Tapi aku tidak diam. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang kuatur dengan seorang jurnalis independen, aku buka semuanya. Bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi tentang bagaimana aku selama ini disudutkan, dikontrol secara mental, dimanipulasi secara emosional. Respon publik berbalik arah. Banyak perempuan mulai mengirimi pesan dukungan padaku. Beberapa bahkan menceritakan pengalaman serupa, tentang suami yang berubah jadi monster setelah punya kuasa, tentang ayah yang lebih mencintai harta daripada anak. Hari demi hari, sidang berlangsung. Di ruang pengadilan, aku duduk tegak. Raka dan ayahku duduk di sisi yang berseberangan, masing-masing dengan pengacara mereka yang tampak gelisah setiap kali bukti ditampilkan. Suatu ketika, hakim bertanya pada ayahku, "Apakah benar Anda menandatangani surat pengalihan aset yang dilakukan tanpa persetujuan anak Anda sebagai pemilik sah perusahaan?" Ayahku diam. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Saya hanya ingin menjamin masa depan saya. Itu warisan istri saya. Saya merasa punya hak." Hakim mengetuk palu perlahan. "Tapi bukan Anda yang tertulis dalam surat wasiat. Seluruh aset jatuh ke tangan putri Anda. Anda tidak punya hak hukum, Pak Hasan." Wajah ayahku menegang, tapi aku tidak merasa lega. Yang aku rasakan adalah kehilangan yang lebih dalam. Ayahku, yang dulu menjadi bagian dari kekuatanku, kini menjadi bagian dari luka yang harus kusembuhkan sendiri. Dan Raka? Di persidangan dia menyangkal semua. Tapi bukti-bukti tak bisa disangkal, termasuk rekaman suaranya sendiri, tangkapan layar percakapan dengan investor gelap, dan laporan keuangan palsu yang dengan jelas menunjukkan rekayasa. Suami Anda sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Anda bisa menuntut lebih jika menginginkan ganti rugi material dan imaterial, kata Ratri padaku di luar ruang sidang. Aku menatapnya dan tersenyum lelah. Kemenangan ini bukan soal uang. Ini tentang memulihkan diriku. Tentang menunjukkan bahwa aku bukan korban yang diam. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Perusahaan masih butuh penyelamatan. Reputasi keluargaku hancur. Tapi aku, Nadine, masih berdiri. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa bebas dari bayang-bayang siapapun. Di tengah semua itu, satu hal yang paling penting adalah aku tidak lagi takut. Setelah sidang terakhir, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Bukan karena kekalahan. Justru sebaliknya, aku memenangkan gugatan, tapi kemenangan ini terasa pahit. Seperti meminum obat yang menyembuhkan luka, tetapi meninggalkan rasa getir di lidah. Rumah terasa sepi, bahkan terlalu sepi. Tak ada lagi suara Raka yang memaksakan candaan di pagi hari. Tak ada lagi ayah yang tiba-tiba muncul di ruang tamu, berlagak sedang memberi nasihat. Yang ada hanya aku dan suara jam dinding yang berdetak pelan, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, meski hidupku seolah diam. Aku berjalan ke ruang kerja, tempat semuanya bermula. Laci-laci sudah kubenahi, laptop baru sudah kupasang, dan satu lemari kusisihkan untuk menyimpan semua berkas pengadilan. Aku tak ingin melupakan semuanya begitu saja. Luka ini harus kuingat, bukan untuk hidup dalam dendam, tapi sebagai pengingat untuk tidak pernah lengah lagi. Beberapa minggu setelah sidang, media mulai bergeser pada berita lain. Skandal politik, artis cerai, bahkan pembunuhan misterius yang lebih menggoda pembaca. Aku merasa lega. Akhirnya aku bisa menarik napas tanpa harus melihat wajahku terpampang di halaman depan koran. Perusahaanku perlahan kembali stabil. Kepercayaan, investor mulai pulih. Beberapa klien besar yang sempat menjauh kini mengirim email menawarkan pertemuan. Aku menolak sebagian, menerima sebagian. Aku belajar untuk selektif. Tidak semua yang terlihat bersinar layak dipertahankan. Di tengah kesibukan, itu aku mulai merawat diriku, pergi ke psikolog. Bukan karena aku gila, tapi karena aku butuh berdamai dengan luka. Aku mengaku, aku lelah. Aku pernah hampir percaya bahwa semua ini adalah salahku. Tapi perlahan, aku mulai melihat diriku sendiri dengan mata yang lebih jernih. Nadine, kamu tidak lemah. Kamu bertahan. Itu sudah cukup untuk disebut kuat, kata psikiaterku dalam satu sesi yang membuatku menangis tanpa henti. Satu hari, aku menerima surat dari pengacara ayahku. Surat itu isinya permintaan mediasi. Ayahku ingin bertemu. Bukan untuk membela diri, katanya, tapi untuk meminta maaf. Aku diam lama. Surat itu kugenggam, lalu kutaruh di meja makan. Aku berjalan ke taman belakang, duduk di ayunan rotan, menatap langit sore yang perlahan memerah. Haruskah aku bertemu dengannya? Atau biarkan saja semuanya berlalu, seperti abu yang tertiup angin? Tapi hatiku masih anak dari seorang ayah yang pernah membuatkan layangan, yang pernah menggendongku saat aku sakit demam. Luka yang dia buat bukan hal yang mudah dimaafkan, tapi hatiku, entah kenapa, masih menyimpan sepotong rindu. Seminggu kemudian, aku menerima dia di rumah. Kami duduk di ruang tamu yang dulu jadi tempat pertengkaran kami. Ayahku datang sendiri, tak lagi dengan jas mewah atau sopir pribadi. Ia duduk dengan wajah lelah, tubuh yang lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Aku tidak akan membela diri, Nadine, katanya memulai, suaranya serak. Aku hanya ingin minta maaf. Aku sudah jadi ayah yang buruk. Aku tahu aku mungkin tak layak mendapat maaf. Tapi aku ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menatapnya lama. Di balik uban yang makin banyak dan kulit keriputnya, aku melihat sisa-sisa pria yang dulu kupanggil pahlawan. Tapi aku juga melihat bayangan kelam dari masa lalu yang belum benar-benar selesai. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, ayah, kataku perlahan. Tapi aku berterima kasih karena kau datang dan mengakui semuanya. Ayah menunduk. Ia tak menangis tapi matanya basah. Kalau kau mau, aku tidak minta dikembalikan dalam hidupmu. Aku hanya ingin tahu bahwa kau baik-baik saja. Aku menahan napas, lalu mengangguk kecil. Aku baik-baik saja. Tapi aku belum bisa memanggilmu kembali sebagai bagian dari hidupku. Mungkin suatu hari nanti. Dia berdiri, lalu berpamitan. Tidak memaksa, tidak merengek, hanya membungkuk pelan sebelum melangkah keluar. Aku mengikutinya sampai pintu, dan dalam diam,
Kubiarkan pintu tertutup dengan pelan di belakangnya. Luka itu masih ada. Tapi setidaknya aku tahu, aku bukan lagi gadis yang diam diperlakukan semena-mena. Aku Nadine, seorang perempuan, seorang pejuang, seorang pemilik warisan, dan lebih dari itu, seorang manusia yang memilih untuk tetap waras meski dunia runtuh di sekelilingnya. Dan Raka, perceraian kami resmi diputuskan 2 bulan setelah sidang pidana selesai. Ia tidak hadir di persidangan, hanya diwakili pengacara. Tak ada kata perpisahan, tak ada permintaan maaf, hanya selembar surat, cerai dan hak pembagian aset yang nihil, karena semua harta terbukti milikku secara sah. Aku tidak marah, tidak lagi. Yang ku tahu, dia akan terus mencari perempuan lain untuk dipermainkan. Tapi aku bukan lagi sasarannya. Beberapa malam kemudian, aku menulis di buku jurnal yang mulai rutin kugunakan sejak terapi. Tidak semua keluarga adalah tempat berlindung. Kadang, luka terdalam justru datang dari mereka yang kita percayai paling dalam. Tapi luka bukan akhir. Ia bisa jadi pintu menuju kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku menutup buku itu dan menatap pantulan diriku di kaca jendela. Mata itu sudah tak seteduh dulu. Tapi di balik ketegasannya, aku tahu, aku sudah berubah, dan aku siap untuk lembaran baru. Beberapa bulan berlalu, musim berganti, dan hidupku mulai menemukan ritmenya kembali. Rumah terasa lebih ringan tanpa energi negatif yang dulu mengendap di setiap sudut. Aku mulai tidur lebih nyenyak, makan lebih teratur, dan yang paling penting, aku mulai tersenyum bukan karena sopan santun, tapi karena benar-benar merasa bahagia. Perusahaan perlahan naik kembali. Aku membuat beberapa perubahan besar. Salah satunya adalah merombak tim manajemen. Aku merekrut orang-orang baru yang berintegritas dan berkomitmen, bukan hanya pintar bermain politik kantor. Beberapa wajah lama yang dulu terlalu dekat dengan Raka juga kupecat tanpa ragu. Aku tidak ingin menanam benih racun yang sama untuk kedua kalinya. Ratri, pengacaraku, kini menjadi salah satu sahabat terdekatku. Kami sering bertemu bukan lagi untuk membicarakan strategi hukum, tapi untuk makan, malam berbicara tentang buku, atau sekadar duduk diam sambil menyeruput kopi. Bagaimana rasanya hidup tanpa drama? Tanya Ratri suatu malam, dengan senyum nakalnya. Aku tertawa kecil. Tenang, damai. Mungkin agak sepi, tapi untuk pertama kalinya aku tidak merasa ketakutan dengan kesepian itu. Ratri mengangguk pelan. Kamu tahu Nadine, kamu sudah jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku tangani. Banyak orang hancur karena dikhianati keluarga. Tapi kamu bukan cuma bertahan, kamu bangkit. Aku tidak menjawab, hanya menatap langit malam dari balkon restorannya. Jauh di luar sana, kota masih hidup. Tapi untukku, malam ini terasa cukup. Tanpa sorot lampu, tanpa tepuk tangan, dan tanpa topeng. Minggu berikutnya, aku pergi ke makam ibu. Sudah lama aku tak ke sana. Aku membawa bunga lili putih, favoritnya. Aku duduk di samping nisan, mengusap batu nisan itu perlahan. Ibu, semuanya sudah selesai, bisiku. Ayah, Raka, semua sudah pergi dari hidupku. Aku lelah, Bu. Tapi aku baik-baik saja. Aku belajar menjadi perempuan sekuat ibu dulu. Mungkin aku tak sehebat ibu, tapi aku berusaha. Angin sore bertiup pelan. Aku menutup mata dan membiarkan tangis turun pelan. Bukan karena lemah, tapi karena rindu. Karena akhirnya aku bisa bicara tanpa harus membungkus semua rasa dalam pertahanan. Beberapa hari kemudian, aku mulai aktif di proyek sosial yang dulu pernah kurancang bersama almarhum ibu. Program beasiswa untuk perempuan muda dari latar belakang ekonomi lemah, agar mereka bisa mandiri secara finansial. Aku beri nama program itu Almira Project. Aku ingin warisan ibu hidup, bukan hanya lewat bangunan dan rekening, tapi dalam bentuk harapan yang bisa disentuh orang lain. Suatu sore, setelah mengisi seminar kewirausahaan untuk para mahasiswi, seorang gadis menghampiriku. Wajahnya masih polos, rambutnya dikepang rapi. Kak Nadine, aku terinspirasi dari cerita kakak. Aku juga pernah dikhianati orang dekat. Tapi setelah lihat kakak bicara tadi, aku yakin aku bisa bangkit. Aku terdiam.
lalu menatap gadis itu, menaruh tangan di pundaknya. Kamu bukan hanya bisa bangkit, kamu bisa melampaui semua yang pernah kamu bayangkan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Ada begitu banyak perempuan di luar sana yang terjebak dalam hubungan beracun, dikendalikan oleh orang-orang yang mereka sayangi. Tapi jika ceritaku bisa jadi cahaya kecil dalam lorong gelap mereka, maka semua luka ini tidak sia-sia. Di rumah, aku mulai menulis. Bukan untuk media, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyusun memoar. Bukan hanya tentang konflik dengan Raka dan ayahku, tapi perjalanan panjangku sebagai perempuan, anak, istri, dan akhirnya manusia yang memilih tidak tunduk pada luka. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan membisikkan hal yang sama berulang-ulang. Aku selamat, aku bangkit, dan aku masih punya hidup yang layak kuperjuangkan. Perjalanan ini mungkin belum berakhir. Masih akan ada luka baru, mungkin. Tapi aku sudah belajar satu hal paling penting dari semua ini. Bahwa tidak ada siapapun, tidak ada darah atau status yang berhak merampas jati diriku. Waktu terus berjalan, tahun berganti. Aku tetap sendiri. Bukan karena trauma, bukan pula karena tidak ada yang mendekat, tapi karena aku merasa belum perlu. Aku terlalu sibuk mencintai diriku sendiri. Sesekali memang ada pria yang datang, membawa perhatian, pujian, bahkan janji-janji yang terdengar manis. Tapi tidak satu pun yang benar-benar kuterima. Mungkin karena aku belum melihat ketulusan yang cukup kuat untuk menembus benteng yang telah kutumbuhkan. Namun hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji hati yang mulai tenang. Pada sebuah forum wirausaha sosial, aku bertemu dengannya. Arga, seorang konsultan bisnis yang datang sebagai pembicara panel, dengan pembawaan kalem dan bahasa yang tak terburu-buru. Saat ia bicara di atas panggung, tak ada yang istimewa pada awalnya. Tapi ketika ia mulai menyinggung soal integritas dan nilai hidup dalam membangun usaha, aku merasa seolah dia sedang membaca isi pikiranku. Setelah acara selesai, kami sama-sama berada di ruang tunggu panitia. Ia mengenalku lebih dulu. Nadine Surya ya, saya pernah baca profilmu di jurnal Harvard Southeast Asia. Keren, katanya dengan senyum ramah. Aku mengangguk kecil. Terima kasih. Dan kamu Arga, konsultan yang banyak ditakuti CEO karena terlalu jujur katanya. Ia tertawa. Gosip itu tidak sepenuhnya salah. Tapi saya hanya berusaha menjaga orang dari keputusan bodoh karena ego. Kalimat itu mengena. Kami lalu berbincang panjang. Bukan tentang uang, bukan tentang angka, tapi tentang filosofi, tentang luka, tentang bagaimana bisnis bisa jadi alat untuk membangun atau menghancurkan. Saat ia bercerita tentang ibunya yang single parent dan mendirikan toko kelontong kecil setelah ditinggal ayahnya, aku bisa melihat ia bukan hanya cerdas, tapi juga punya empati yang dalam. Pertemuan itu jadi awal. Arga tidak terburu-buru. Ia tidak mencoba memaksakan kedekatan. Kami hanya sering bertukar pikiran lewat email, lalu berlanjut ke makan siang di sela jadwal kerja, hingga akhirnya mulai ada percakapan larut malam lewat telepon. Tidak seperti Raka. Ia tidak pernah mengomentari penampilanku, tidak pernah menyinggung tentang hartaku, tidak pernah membandingkan siapa yang lebih berkuasa. Ia hanya hadir. Pada suatu malam, kami duduk berdua di sebuah kafe kecil, tak jauh dari kantor pusat Almira Project. Aku menatapnya dan berkata jujur, aku pernah kehilangan kepercayaan pada pria, dan aku masih belum yakin apakah aku siap untuk hal yang lebih dari ini. Arga tidak terlihat kecewa. Ia hanya menunduk pelan, lalu menatapku lagi. Nadine, aku tidak datang untuk memperbaiki kamu. Kamu tidak rusak. Dan aku juga tidak datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu bahkan jauh lebih kuat dari yang kamu sadari. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu. Kalau itu tidak bisa hari ini, tidak apa-apa. Aku bisa tunggu. Atau bahkan, jika kamu memutuskan untuk tidak pernah berjalan dengan siapapun lagi, aku tetap akan menghargaimu. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku terasa tenang. Tak berdebar karena cemas, tak gemetar karena trauma. Hanya
tenang. Hubungan kami tumbuh perlahan. Tidak seperti drama, tidak seperti kisah cinta yang bergejolak. Tapi justru disitulah keajaibannya. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan. Hanya dua manusia yang berjalan berdampingan, saling mendengarkan, saling menerima luka masing-masing. Arga juga mengenal masa laluku. Ia tahu tentang ayahku, tentang Raka, tentang sidang, media, bahkan tentang malam-malamku yang dipenuhi kecemasan. Tapi ia tidak pernah bertanya lebih dari yang kuberikan. Ia tidak tertarik pada sisi sensasional dari kisahku. Yang dia pedulikan hanya satu, bagaimana caraku bertahan. Suatu siang, saat kami duduk di taman belakang rumahku, ia memandang ke arah bunga melati yang baru mekar. Kalau kamu menanam sesuatu dengan niat baik dan sabar merawatnya, bahkan tanah yang pernah gersang bisa menumbuhkan keindahan, katanya. Aku menatap bunga-bunga itu, lalu berbalik padanya. Termasuk hati manusia, ia tersenyum lalu menjawab, termasuk hatimu. Aku tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku berharap lagi. Hubunganku dengan Arga tetap tumbuh dengan pelan tapi pasti. Kami tidak pernah menetapkan tanggal jadian, tidak pernah membuat pengumuman besar. Semua berjalan alami, seperti air yang tidak pernah dipaksa mengalir, tapi tahu kemana harus pergi. Beberapa teman dekat mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Ratri bahkan sempat menggoda waktu kami makan siang di galeri seni. Kamu mulai lembut lagi, Din. Senyum kamu nggak setegang biasanya. Jangan-jangan kamu jatuh cinta. Aku hanya tersenyum. Aku tahu itu benar. Tapi yang lebih penting dari jatuh cinta adalah aku tidak lagi takut kehilangan. Aku tidak mencintai Arga karena aku butuh seseorang. Aku mencintainya karena aku ingin mencintai. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi penuh. Arga tidak pernah mengambil peran ayah atau suami pengganti. Ia tidak mencoba membentuk hidupku agar sesuai dengan keinginannya. Justru ia memberiku ruang lebih luas untuk menjadi diri sendiri. Di saat aku ragu, ia mengingatkanku pada kekuatanku sendiri. Dan di saat aku lelah, ia tidak menawari pelarian. Ia menemaniku duduk diam di dalam gelap, sampai aku siap berjalan lagi. Satu hari, kami mengunjungi sebuah panti asuhan, tempat Almira Project mengadakan pelatihan. Di sana, anak-anak perempuan menari untuk menyambut kami. Di akhir acara, salah satu anak kecil memelukku sambil berkata, "Kak Nadine, aku pengen bisa kuat kayak kakak." Aku terdiam lama. Air mataku turun tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat refleksi diriku di mata seorang anak kecil. Bukan sebagai korban, bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang telah berhasil memilih untuk hidup. Arga menggenggam tanganku diam-diam. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari sentuhannya aku tahu, dia bangga. Hubungan kami berlanjut ke tahun berikutnya, tanpa drama. Tanpa pertanyaan seperti kapan nikah. Kami menikmati kebersamaan seperti apa adanya. Kadang ia menemaniku meninjau proyek keluar kota. Kadang kami membaca buku bersama di ruang kerjaku. Sesekali ia tidur di rumahku, tapi tak pernah memaksakan tinggal. Ia menghargai ruangku, dan aku pun begitu. Sampai suatu hari, saat kami duduk di pantai selepas sore, aku bersandar di pundaknya dan berkata, "Kalau nanti aku bilang aku siap, kamu masih mau menunggu?" Ia menoleh pelan, lalu menatapku lama. "Aku tidak pernah merasa sedang menunggu, Din, karena bersamamu, bahkan waktu terasa berjalan dengan cara yang benar." Aku tertawa kecil, menunduk, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Dan bukan karena ada orang lain di sebelahku, tapi karena aku sudah menerima seluruh diriku sendiri. Dan malam itu, saat kami pulang ke rumah, aku mengambil jurnal kecil yang selama ini setia merekam perjalananku. Di halaman terakhir, aku menulis, "Aku telah melalui badai. Aku kehilangan kepercayaan pada keluarga. Aku dikhianati oleh orang yang kucintai. Tapi dari reruntuhan itu,
aku membangun kembali hidupku. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena aku layak bahagia. Dan hari ini, aku tidak lagi berjalan sendirian, tapi juga tidak bergantung pada siapapun untuk terus berdiri. Aku, Nadine Surya, adalah perempuan yang selamat, dan kini aku adalah perempuan yang hidup sepenuhnya. Aku menutup jurnal itu, memeluknya sebentar, lalu menyimpannya di laci, tepat di atas berkas-berkas tua tentang gugatan, sidang, dan seluruh masa lalu yang pernah menyakitiku. Aku tidak akan melupakan semua itu. Tapi aku tidak akan mengizinkannya menjadi pusat hidupku lagi. Karena kini aku tahu, cinta tidak harus merampas. Cinta yang sejati justru memulihkan. Dan aku sedang dalam proses mencintai lagi untuk pertama kalinya dengan sepenuh jiwa, tanpa rasa takut. Tahun itu, langit musim gugur di Ubud terasa lebih hangat dari biasanya. Daun-daun flamboyan mulai menguning dan jatuh pelan-pelan di sepanjang jalan kecil menuju villa tempat acara kecil itu digelar. Tidak ada gedung megah, tidak ada pelaminan tinggi menjulang. Hanya taman yang dipenuhi bunga-bunga putih dan kursi kayu sederhana. Di antara tamu undangan, aku melihat wajah-wajah yang pernah berjalan bersamaku dalam luka dan pemulihan. Hari itu, aku menikah dengan Arga. Bukan pesta besar. Kami sepakat untuk membuatnya intim, penuh makna, dan tanpa kemewahan yang berlebihan. Aku mengenakan gaun sederhana, rambutku digelung setengah naik, tanpa mahkota, tanpa taburan manik-manik. Arga datang dengan jas abu-abu muda dan senyum yang tak pernah berubah sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Tenang, penuh ketulusan. Ratri duduk di barisan depan, mengusap mata yang mulai basah. Di sampingnya, beberapa anak dari Almira Project ikut menyaksikan momen itu. Mereka bukan hanya bagian dari perjalanan sosialku, tapi juga bagian dari transformasi diriku sebagai manusia. Sebelum ijab kabul, aku menatap Arga. Aku tidak datang ke sini sebagai wanita yang butuh diselamatkan, kataku pelan. Aku datang sebagai seseorang yang sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi hari ini, aku memilih untuk berjalan bersamamu. Bukan karena aku lemah tanpamu, tapi karena bersamamu, dunia terasa lebih layak dijelajahi. Arga menggenggam tanganku, dan aku tidak akan pernah menuntut lebih dari yang kau ingin berikan. Karena mencintaimu berarti menjaga ruangmu tetap luas, dan hatimu tetap utuh. Dan di bawah langit sore, janji itu diucapkan. Bukan janji sempurna, bukan pula jaminan bahwa tidak akan ada luka lagi. Tapi kami berjanji akan belajar terus, untuk menjadi tempat pulang, bukan beban, untuk saling merawat tanpa saling melumpuhkan. Setelah resepsi kecil itu, kami tidak langsung bulan madu ke luar negeri. Kami justru menginap seminggu di rumah lama ibuku, yang sudah lama aku renovasi menjadi rumah retret perempuan. Arga membantuku membersihkan kamar-kamar, menyusun buku-buku motivasi, menyiapkan dapur kecil yang rapi. Di rumah itu, aku tahu, aku tidak hanya menikah dengan pria yang kucintai. Aku juga menikah dengan seseorang yang percaya pada misiku, pada hidup yang ingin aku bangun. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke Jakarta. Aku tetap memimpin perusahaan, Arga tetap menjalankan konsultan bisnisnya. Kami memilih untuk tinggal di dua rumah yang saling dekat, memberi satu sama lain ruang dan keseimbangan. Kami tidak percaya bahwa hidup harus dilebur total agar cinta terasa nyata. Justru dengan tetap menjadi diri masing-masing, cinta itu tumbuh lebih kuat. Suatu malam, saat aku duduk di balkon rumahku, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan, aku mengambil jurnal yang dulu kututup di halaman terakhir. Kali ini aku membuka lembar baru. Di situ kutulis, aku pernah disakiti, direndahkan, bahkan diperas oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Tapi aku juga pernah memilih untuk tidak jadi korban. Hari ini, aku bukan hanya selamat, aku hidup. Dan bukan hanya hidup, aku bahagia dengan cara yang kutentukan sendiri. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang merasa hancur karena cinta, keluarga, atau dunia yang tak adil, dengarlah. Kamu berhak memilih hidupmu sendiri. Kamu berhak bangkit.
dan kamu pantas dicintai, tanpa harus menyerah pada siapapun. Aku menutup jurnal itu dengan damai. Di balik semua luka dan badai yang pernah kulalui, aku tahu kini, aku tidak hanya menemukan cinta. Aku menemukan kembali diriku sendiri.